Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Dan di kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan menarik ya, tentunya dalam dunia bisnis, mengenai sumber daya manusia dan hubungan kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa SDM merupakan tulang punggung dari setiap organisasi rekan-rekan. Tanpa pengelolaan yang baik terhadap SDM, untuk mencapai tujuan bisnis tentu akan menjadi sangat sulit. Karena SDM merupakan salah satu hal utama untuk menggerakkan semua lini fungsional, semua jenis manajemen yang akan dilakukan. Karena ini kaitannya dengan manusia yang akan melakukan semua operasional, khususnya dalam menciptakan, meng-create, memberikan inovasi, dan juga bagaimana mengakses apakah sudah sesuai atau tidak, dengan akhirnya akan memberikan evaluasi terhadap produktivitas suatu perusahaan. Ayo kita mulai nih dengan memahami pengertian dan ruang lingkup SDM terlebih dahulu dalam bisnis ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya manusia. Rekan-rekan, sumber daya manusia dalam konteks bisnis adalah tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, mengelola SDM berarti melakukan serangkaian aktivitas dong, betul kan? Untuk menarik ya. Menarik itu artinya bagaimana kita mendapatkan pegawai gitu ya. Bagaimana kita melakukan sistem rekrutmen, kemudian mengembangkan bagaimana kita mentraining, mendevelop skillnya, dan kemudian mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Bagaimana setelah kita menarik, setelah kita mengembangkan, dan bagaimana kita tetap dapat memotivasi karyawan untuk dapat memberikan kekuatan, untuk memberikan semangat dan kinerja terbaik bagi perusahaan, seperti itu ya. Nah, kemudian bayangkan jika Anda sedang menjalankan suatu startup, keberhasilan Anda akan bergantung sekali pada kemampuan tim Anda ya, pada kemampuan setiap individu, di mana setiap anggota tim bukan hanya sebagai karyawan, tapi aset berharga yang dapat membantu perusahaan untuk berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan SDM ini sangat penting rekan-rekan dalam dunia bisnis. Nah, kemudian mari kita bahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Nah, setelah kita memahami tadi pengertian SDM ya, nah mari kita beralih nih ke perencanaan SDM-nya. Ini merupakan langkah pertama yang sangat krusial untuk diperhatikan rekan-rekan, karena manajemen perlu memastikan tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk jabatan yang tepat. Nah, tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, seperti itu. Kalau kelebihan juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik, seperti itu ya. Jadi harus yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Misalnya jika perusahaan Anda merencanakan nih untuk memperluas produksi, tentu kita harus memperkirakan beberapa banyak karyawan tambahan yang kita perlukan. Nah, kemudian ini juga akan berhubungan dengan adanya dua kegiatan utama dalam perencanaan SDM ini rekan-rekan. Yang pertama mengenai analisis pekerjaannya ya, analisis mengenai karyawan baru yang akan kita rekrut, seperti itu. Nah, analisis pekerjaan ini melibatkan penjabaran rekan-rekan, penjabaran tanggung jawab dan keterampilan diperlukan untuk suatu pekerjaan. Nah, misalnya rekan-rekan ingin merekrut seorang software developer gitu ya untuk perusahaan teknologi. Nah, tentu deskripsi pekerjaannya untuk seorang developer software ini adalah mencakup keterampilan seperti misalnya pemrogram Python dan juga pemahaman tentang algoritma, seperti itu ya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja rekan-rekan. Nah, ini berkaitan dengan jumlah ya, jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan, serta apakah yang kita butuhkan itu, karyawan yang kita cari itu tersedia di pasar. Misalnya nih di era digital saat ini ya, permintaan untuk ahli data itu meningkat rekan-rekan, sementara penawarannya mungkin tidak sebanding. Perusahaan banyak mencari data scientist, data developer gitu ya, tetapi penawaran dari sisi karyawan, dari sisi job hunternya itu tidak sebanding dengan permintaan perusahaan. Nah, itu akan menjadi perhatian-perhatian yang penting bagi perusahaan. Kemudian mari kita masuk ke rekrutmen rekan-rekan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap rekrutmen, di mana rekrutmen ini adalah proses untuk mencari dan menarik ya. Kita mencari dan menarik pelamar yang memenuhi syarat tentunya untuk posisi yang tersedia. Nah, ada dua sumber rekrutmen rekan-rekan. Yang pertama adalah sumber internal, namanya juga internal gitu ya, dari dalam. Mencari calonnya dalam organisasi melalui apa? Seperti promosi jabatan rekan-rekan. Nah, misalnya jika seorang karyawan menunjukkan performa yang baik gitu ya, kinerja yang baik, tentu dia mungkin dipromosikan ke posisi lebih tinggi gitu ya, untuk dapat mengisi kekosongan posisi atau mengisi hal-hal atau peluang baru potensi yang akan dibuka dalam suatu bisnis karena beliau atau orang tersebut dianggap layak. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sumber eksternal, betul sekali.
Nah, mencari calon dari luar organisasi seperti melalui iklan lowongan kerja atau kampus-kampus gitu ya. Dalam konteks ini, saat ini ya banyak sekali perusahaan yang menggunakan platform online seperti LinkedIn gitu untuk menarik calon karyawan. Nah, tentu setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihan daripada menggunakan sumber internal dapat menghemat waktu dan biaya karena kandidat sudah familiar ya dengan budaya perusahaan kita. Nah, kalau kita mencari di luar, tentu kita akan mendapatkan perspektif baru dan keterampilan baru, ya. Apalagi fresh graduate sekarang, fresher sekarang dapat memberikan masukan-masukan, input bagi perusahaan agar terjadi penyegaran seperti itu. Bagaimana pace-nya? Karena tidak kita pungkiri, kita tidak dapat melawan arus bahwa di masa depan para Gen Z ini merupakan jumlah tenaga kerja terbanyak nantinya rekan-rekan. Nah, ini akan memberikan perspektif baru bagi perusahaan bagaimana kita, perusahaan, dan manajemen yang saat ini eksis dapat berkolaborasi, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti itu. Selanjutnya mari kita membahas mengenai proses seleksi rekan-rekan. Nah, setelah tadi rekrutmen, kita ingin membahas proses seleksinya. Apa saja sih? Nah, untuk seleksi sendiri ini adalah kegiatan yang menentukan karyawan yang paling memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ya, jadi kita ingin meng-hire satu karyawan dan tentu kita sudah menentukan kriteria yang diperlukan ya untuk memenuhi daripada tanggung jawab dan pekerjaan yang kita perlukan begitu ya, yang kita butuhkan di organisasi atau perusahaan kita. Nah, proses ini tentu meliputi salah satunya seperti wawancara, ada tes tertulis dan juga akhirnya pada penilaian kesehatan. Nah, ada dua sistem nih rekan-rekan dalam seleksi nih. Sebenarnya ada banyak ya, salah duanya gitu ya. Ada yang pertama successive heartless. Nah, ini artinya berjangka gitu ya, berstep rekan-rekan. Jika gagal di tahap pertama tidak bisa lanjut ke tahap kedua. Mereka tidak bisa terus lanjut sampai tahap akhir seperti itu. Karena apa? Tentu ini akan menghemat biaya. Yang kedua dapat secara rinci dan dapat mengurangi daripada bias jumlah peserta apabila terlalu banyak seperti itu, karena kita mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan tadi rekan-rekan. Nah, biasanya apa ini? Biasanya ditetapkan untuk para fresh graduate atau pelamar dari luar seperti itu. Successive heartless ini biar terjadi seleksi secara langsung gitu ya. Dari tes tertulis, dari administrasi akan dipotong terus begitu. Yang akhirnya akan mengurangi biaya daripada rekrutmen itu sendiri rekan-rekan. Itulah successive heartless ya. Kayak CPNS juga ada tes TKP gitu ya. Kemudian ada tes SKD. Kemudian jika tidak lulus tidak bisa melanjutkan ke SKB seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian ada compensatory approach. Nah, pelamar mengikuti semua tahapan dan nilai rata-rata dari seluruh tahapan akan dihitung gitu ya. Nah, contoh yang paling nyata adalah untuk Google sendiri. Biasanya Google ini akan merekrut para top manajemen, top hire ya. Nah, jarang sekali kalau merekrut fresher menggunakan compensatory approach ini rekan-rekan. Ini biasanya digunakan untuk meng-hire top manajemen. Atau dulu kita mengetahui bahwa saat pemilihan Panglima TNI gitu ya, untuk memilih Kapolri seperti itu menggunakan compensatory approach rekan-rekan. Mereka akan di-assess, akan dilakukan fit and proper test keseluruhan. Tentu biayanya juga tidak sedikit karena melewati seluruh tahapan tes. Tetapi biasanya juga tidak banyak yang mengikutinya rekan-rekan. Bayangkan jika fresh graduate mengikuti semua seleksi itu melalui compensatory approach, akan banyak sekali ya dana yang terkuras oleh perusahaan untuk melakukan seleksi tersebut. Nah, ini sangat menarik dan mungkin akan menambah ilmu rekan-rekan mengenai tentang cara-cara tahapan dalam seleksi karyawan baru ataupun bagaimana kita dapat melakukan seleksi internal dan eksternal tadi. Nah, kemudian setelah mendapatkannya, apa yang harus kita lakukan rekan-rekan? Yaitu penempatan dan orientasi rekan-rekan. Ya, setelah seleksi, langkah selanjutnya yaitu memberikan penempatan, tentunya menentukan posisi yang sesuai untuk karyawan yang baru tersebut. Nah, kemudian kita melakukan orientasi, proses memberikan informasi dasar tentang perusahaan kepada karyawan baru untuk membantu mereka merasa diterima dan memahami ekspektasi, gitu ya. Tidak usah jauh-jauh saja. Rekan-rekan dulu saat menjadi maba gitu ya, ada orientasi kan? Betul? Nah, ketika rekan-rekan melakukan orientasi, mungkin ada yang diajak jalan-jalan ke halaman lingkungan Fakultas Ekonomi untuk mengetahui ya, khususnya di Fakultas Ekonomi atau di fakultas lainnya. Itulah masa orientasi, mengenalkan dengan lingkungan, budaya yang ada, siapa saja sih dosen-dosennya. Begitu pula di perusahaan, apa saja sih aturan-aturannya, siapa saja pimpinannya, apa saja
rules and roles yang kita perlukan, yang menjadi hak kita dan tanggung jawab kita, seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan masa-masa orientasi seperti rekan-rekan. Jadi wajib untuk melakukan masa orientasi ini rekan-rekan, karena untuk mengetahui the whole karakter dan budaya daripada suatu perusahaan dan organisasi. Kemudian jika sudah masuk, sudah melakukan orientasi, berkembangnya karyawan tersebut di suatu perusahaan, maka akan diberikan pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan ini merupakan proses mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu rekan-rekan. Sementara pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan secara keseluruhan, ya. Nah, untuk pelatihan tadi misalnya rekan-rekan bekerja sebagai teller atau CS di satu perbankan, tentu akan diajarkan mengenai SOP-nya seperti salam senyum sapa, 3S seperti itu ya. Bagaimana memberikan service excellent gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pengembangan tadi ya? Pengembangan itu bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan secara keseluruhan. Misalnya rekan-rekan sudah baik di satu manajemen, di fungsional, tugasnya di bagian keuangan. Wah, dilirik nih oleh manajer utama atau manajer keuangannya, si X ini pintar loh. Lalu diberikan pengembangan. Coba deh saya kasih untuk pelatihan brevet pajak seperti itu. Nah, inilah salah satu bentuk dari pengembangan untuk memberikan enrichment job-nya untuk karyawan tertentu gitu ya, yang memenuhi kualifikasi. Nah, tentu ini penting untuk dilakukan untuk menjaga produktivitas dan efisiensi daripada suatu perusahaan. Nah, inilah ya contoh sederhana lagi nih, misalnya perusahaan itu juga bisa nih menawarkan pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Misalnya tidak hanya karyawan, kami saja sebagai tim pengajar, beberapa dosen seperti itu harus meningkatkan keterampilan kami untuk up to date dengan perkembangan zaman, khususnya mengenai digital ini. Kami harus bisa beradaptasi, adanya Canva, adanya software, adanya AI, sophisticated search engine gitu ya. Nah, kami harus mengetahui itu bagaimana kami tetap mengupdate diri kami untuk dapat terus sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke, sampai saat ini masih semangat ya? Mari kita lanjut untuk penilaian kinerja. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan, ada mendapatkan training gitu ya, pengembangan, kita akan mendapatkan yang dinamakan dengan penilaian kinerja rekan-rekan. Nah, proses ini melibatkan evaluasi kinerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Ada berbagai metode nih untuk melakukan penilaian kerja ya, ada banyak sekali. Dan yang paling sering digunakan adalah MBO atau Management by Objective dan 360 degree feedback atau 360 degree feedback ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh yang mengarah ke dua tipe ini, misalnya ada suatu perusahaan seperti Adobe gitu ya, yang telah beralih nih dari sistem penilaian kinerja tradisional ke sistem berbasis feedback berkelanjutan, di mana ini memungkinkan karyawan menerima langsung umpan balik secara langsung dari rekan-rekan mereka dan manajer. Gini loh kamu, ini penilaian kamu. Ya, mungkin manajer memberikan penilaian secara kuantitatif, apa hasil output yang telah diberikan dalam bentuk jumlah gitu ya, target. Dan juga rekan-rekan memberikan feedback berupa evaluasi mengenai sikap, perilaku, cara kerja ya. Nah, ini akan sangat membantu membuka suatu peluang keterbukaan bagaimana hubungan untuk memberikan evaluasi akan semakin baik seperti itu. Nah, tentu yang paling penting salah satunya adalah kompensasi. Kita masuk ke pembicaraan selanjutnya. Nah, berbicara tentang imbalan nih, kita sampai pada hal-hal yang sangat urgent ya, yang sangat penting, krusial sekali. Karena kompensasi merupakan imbalan yang diterima karyawan atas kinerja mereka, gitu ya. Apa yang mereka berikan, suatu kinerja gitu ya, output, tentu akan mengharapkan satu imbal balik untuk memotivasi mereka, menjaga motivasi agar tetap terjaga seperti itu. Nah, terdapat dua bentuk kompensasi rekan-rekan. Ada yang namanya finansial dan ada yang namanya non-finansial. Nah, kompensasi finansial ini meliputi gaji, bonus, tunjangan ya, yang dalam bentuk keuangan seperti itu ya, bentuk-bentuknya, karena juga namanya finansial, finance gitu ya, keuangan. Sedangkan non-finansial yang bukan keuangan itu berupa pengakuan atas prestasi. Ya, lingkungan kerja yang baik, pengakuan atas prestasi, bisa rekan-rekan tahu tuh dulu, kalau tidak salah ya 5-10 tahun yang lalu ada karyawan terbaik di KFC seperti itu, sehingga mengapresiasi para pekerjanya, karyawannya. Juga selain itu ada lingkungan kerja yang baik, itu non finansial juga, rekan-rekan merasa nyaman ya, dan juga kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk berkembang, membuka peluang-peluang tersebut. Nah, baik,
Kalau ini yang paling sophisticated, yang paling terkenal ya Google ya, tentu dikenal dengan budaya kerja yang sangat luar biasa rekan-rekan. Mereka tidak hanya menawarkan gaji yang luar biasa kompetitif, tetapi juga adanya fasilitas seperti gym, makanan gratis, dan program pengembangan karyawan. Nah, itulah salah satu bentuk daripada non finansial gitu ya, kompensasi non finansial. Nah, kemudian yang paling terakhir nih, kita sudah bekerja, kita sudah direkrut, sudah bekerja, sudah di training, sudah mendapatkan kompensasi. Ada yang paling penting sebenarnya rekan-rekan untuk menjaga motivasi dan merasa nyaman gitu ya mengenai 3K. Sering sekali nih orang-orang ngomong 3K. Apa sih 3K? Yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada bagian ini merupakan bagian akhir ya gitu ya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan upaya untuk menjamin kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Misalnya rekan-rekan bekerja sebagai perbaikan atau engineer kabel optik bawah laut ya gitu ya, tapi tidak memiliki alat pelindung memadai, pasti tidak mau bukan? Karena mengancam nyawa seperti itu. Atau pembersih jendela di lantai ratusan seperti itu, seperti pembersih jendela di Burj Khalifa gitu ya. Mereka tidak akan mau kalau tidak ada fasilitas pada 3K yang memadai seperti itu. Nah, ini harus penting dijaga bagaimana perusahaan dapat menanamkan semangat bekerja untuk perusahaan, untuk karyawan-karyawan di perusahaannya seperti itu. Nah, tentu perusahaan yang baik tidak hanya memperhatikan produktivitas, tetapi juga kesehatan dan keselamatan kerja tadi. Nah, ada hal nih yang paling baru-baru terjadi 2 tahun yang lalu yang masih sangat terngiang-ngiang ya, yang merubah seluruh tatanan bisnis, seluruh kehidupan kita menjadi semakin digitalisasi saat ini, yaitu selama pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang menerapkan protokol kesehatan ketat sekali ya untuk melindungi karyawan mereka. Dan saya juga salah satu yang mengalami gitu ya, bukan mengalami terkena COVID gitu ya, tetapi saat ingin berpergian ke Jakarta melalui jalur darat, banyak sekali aturan, kita harus tes swab dan lain-lain harus diperhatikan, dan sehingga kita benar-benar steril dan aman untuk menaiki daripada kendaraan umum setiap di kapal pelabuhan seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan nih, sudah di akhir dan penghujung materi kita pada kesempatan ini, bahwa pengelolaan sumber daya manusia ini sangat penting rekan-rekan dalam mencapai tujuan bisnis. Nah, dari perencanaan hingga ke penilaian kerja, dan setiap langkah dalam pengelolaan SDM itu berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Baik, itu saja ya untuk materi kita hari ini. Menarik sekali mengenai SDM, dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini memberikan wawasan yang berguna dan bisa diaplikasikan dalam praktek manajemen di dunia nyata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.